Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani dengan NIM B2A020048. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester biologi dengan dosen pengampu Ibu Fitria Fatihatul Hidayah SSI. Tema yang saya ambil kali ini yaitu mengenai salah satu bakteri yang bermanfaat di dalam kandungan sebuah produk, yaitu Yakult. Yakult, nggak asing lagi kan bagi kita minuman Yakult ini. Yakult adalah salah satu minuman yang dibuat dengan cara fermentasi yang baik bagi kesehatan. Dalam satu botol Yakult ini berisi lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain hidup. Apa itu bakteri Lactobacillus casei shirota strain? Lactobacillus casei shirota strain adalah salah satu bakteri baik yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika tubuh kita memiliki cukup bakteri yang baik, bisa menambah suplemen probiotik yang mengandung Lactobacillus casei shirota strain. Manfaat bakteri Lactobacillus shirota strain yaitu membantu sistem pencernaan. Selain itu juga digunakan untuk mencegah atau mengobati diare, sindrom iritasi usus, peradangan usus, dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selain dapat mencegah gangguan pencernaan, Lactobacillus casei shirota strain juga bermanfaat untuk kesehatan lainnya seperti alergi, eksem atau dermatitis, demam, flu, masalah pernafasan, dan lain sebagainya. Bahan pembuatan Yakult. Selain bakteri Lactobacillus casei shirota strain, bahan pembuatan Yakult terdiri dari susu bubuk skim, sukrosa dan glukosa, perisa, dan air. Fermentasi Yakult. Proses pembuatan Yakult adalah dengan cara memfermentasikan campuran susu bubuk skim dan glukosa menggunakan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Yakult dibuat dari bahan-bahan bakteri Lactobacillus casei shirota strain hidup, susu bubuk skim, sukrosa dan glukosa, perisa, air, serta Yakult ini tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, Yakult dapat bertahan sejak pembuatannya sampai dengan tanggal kadaluarsa tanpa menggunakan pengawet adalah dikarenakan asam laknat yang dihasilkan secara alami selama proses fermentasi dapat memperpanjang umur simpannya. Pembuatannya secara higienis, penyimpanannya pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Yang ketiga, Yakult merupakan produk susu fermentasi dengan menggunakan starter tunggal yaitu Dornic atau 0,5% asam Lactobacillus casei. Kecepatan pertumbuhan bakteri ini bersekitaran 10 laktat setelah 48 jam. Lactobacillus casei berbentuk batang tunggal dan termasuk golongan bakteri heterofermentatif, fakultatif, mesofilik, dan berukuran lebih kecil daripada Lactobacillus bulgarisus, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus helveticus. Lactobacillus casei akan merubah ribosom menjadi asam laknat dan asam asetat. Perubahan ribosa diinduksi oleh fase katalase. Bakteri asam laknat akan menghidrolisis laktosa yang ada di dalam susu menjadi berbagai macam senyawa karbohidrat yang lebih sederhana, misal glukosa dan galaktosa seperti yang terdapat dalam produk Yakult. Manfaat Yakult sendiri, yang pertama, mengurangi racun di dalam tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan
mikroorganisme baik di dalam usus. Ketiga, menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Keempat, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare. Meningkatkan kualitas dan kekebalan tubuh. Mengapa kita disarankan minum Yakult tiap hari 1 kali? Karena pemasukan bakteri yang ada di dalam Yakult setiap hari dapat memelihara bakteri berguna dan menjaga usus tetap sehat. Maka dari itu, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.